Baik, untuk pertemuan ketiga ini akan saya isi untuk work plan ya. Di helpnya akan saudara lihat di sini kita akan membuat ini bentuk seperti ini ya, seperti ini. Kemudian nanti ada lingkaran extrude dan seterusnya ya. Nanti bentuknya sampai terakhir seperti ini. Nah, caranya untuk gambar pertama ini kita buat dulu seperti biasa sketnya. Sketnya kalau yang ini kan bentuknya pertama bulat ya, dengan diameter 18. Ya, paling gampangnya gini. Ini adalah 18. 18. Saya yakin kalau seperti ini saudara masih hafal sekali, sehingga saya buat cepat aja. Ini ke atas ke bawah itu 25. Tapi ini nanti menggunakan ininya 25. Oke. Terus dari sini saudara membuat sketch ya, sketch di permukaan atas dan bawah nantinya. Permukaan atas dulu. Itu saudara membuat lingkaran dengan diameter 12. Bisa langsung gini, bisa boleh gini juga boleh ya. Atau pakai look at permukaan ini juga boleh, enggak juga bisa. Terus general dimensionnya adalah ini adalah 12. Terus saya balik dulu di sini juga sekalian. Ini di extrude dulu juga boleh ya, tapi enggak juga enggak apa-apa. Atau enaknya di extrude dulu mas. Di extrude dulu, extrude dulu ya. Ini berapa ini? Bentar ya. Ini panjangnya adalah 25 juga ini, 25. Ya udah gini ya, berarti oke. Terus saya membuat di sini juga. Ya, ini sangat mudah sebenarnya untuk yang ini. Sketch, membuat circle dengan titik pusat sini. Radiusnya berapa tadi? 12 ya. Ini 12 juga. Terus ini juga return extrude dulu. Ini juga 25 ya. Ini sama 25 di oke. Oke, bentuk seperti ini saya yakin sangat mudah. Nah, sekarang untuk membuat yang ini disebut dengan work plane ya. Work plane. Nah, untuk membuat work plane itu saudara aktifkan dulu ini ya. Dari sini original itu ya. Original ini. Itu ya. Saya klik. Ini sebentar. Udah. Ini ada beberapa bidang ya. 1, 2, 3 ya. Ada 3 bidang ya. Bidang yang akan kita pakai adalah bidang yang ini mas, yang mendatar sini. Jadi ini bukan, kalau ini exhibit salah ya, tapi bidang ya pokoknya yang mendatar seperti ini, bukan ini. Ini itu kalau saya putar sedikit ya, biar enggak ano. Nah gini, exhibit itu yang sana ya, apa melintang. Jadi bukan ini, tentunya ini atau ini, dua ini ya. Ini aja saya klik. Lebih enaknya ini itu di klik kanan ya. Visibility-nya di klik. Visibility itu untuk menampakkan gitu ya, menampakkan. Biasanya kan itu tidak nampak kalau apa? Kalau seperti ini itu tidak nampak. Terus ini kalau di klik kanan visibility-nya saya centang, itu nanti akan nampak ini. Walaupun itu sudah jadi ini bidang yang nanti akan kita pakai sebagai acuan juga. Terus dari sini saudara lanjutkan ke ini. Di sini ada work plane ya. Work plane itu adalah plane itu bidang, work itu kerja ya. Jadi bidang kerja.
kita akan membuat bidang kerja baru dengan jarak tertentu dari bidang ini, bidang X set ini. Jadi membuat bidang di atasnya. Jadi contohnya seperti ini nanti. Ini mas. Sini saya lihat, saudara bisa lihat. Ini ada jarak tertentu dari ini. Ya, ini. Nah, jaraknya berapa itu sebentar. Kita lihat di sini. 10 ya, jaraknya 10. Jadi kalau saudara amati itu aja yang penting. Workplane saya klik, workplane. Terus ini ya, plane-nya ini. Klik ini terus digeser, Mas. Klik ini dulu terus digeser. Nah, geser ke atas. Ini berapa ke atasnya? Saudara kalau ke atas ini itu min, kalau berarti ke bawah plus ya. Terserah, boleh min boleh plus itu. Karena ini bentuknya lingkaran. Ya saya ambil min aja, min 10. Kalau di sini mintanya 10 ini. 10 terus di oke. Jadi ini ada 2 bidang nanti. Saudara lihat. Ini bidang yang baru. Kok 10 kok kecil banget ya? Ntar Mas. Offset dari mananya ini? Harusnya nggak cuma 10. And drag ini kan drag betul ya, 10 ya. Oke, kita awal ya ini ya. Cara merubahnya adalah saudara di sini workplane ini saya klik kanan, sebentar, ini harusnya bisa ini. Kok new sketch show dimension? Oh ini show dimension. Ininya adalah mungkin kalau 15 gimana ya? Sawai aja mungkin 15, min 15. Kok nggak ngaruh? Coba ini 25 atau 20. Sebentar ya. Kok nggak ngaruh ya? Sebentar mas. Ini harusnya kalau cuma 10 kelihatannya kurang ya. Ini saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu, saya ulangi. Delete ya. Udah. Saya ulangi untuk workplane, saya klik workplane, terus ini yang klik ini, terus di sini kan ini berapa ke atasnya. Misalnya ini saya buat 15 saja, 15.0 ini. Oke. Nah, ini sudah 15 ya. 15. Jadi kelihatannya kalau 10 itu kurang tinggi. Nah, terus kita membuat gambar di bidang ini, bidang yang barusan kita buat. Ya. Nah, gambarnya adalah look at aja atau sketch dulu ya, sketch di permukaan ini. Atau di garisnya ya, biasanya mau merah ini, langsung merah langsung diklik. Nah, itu berarti kita sudah sketch barunya sudah di permukaan ini. Look at juga kita buat di ini. Jadi sudah tinggal kita menggambar seperti ini. Saya yakin cukup mudah untuk itu. Terus lain permukaan ini ke sini, pas ini menyentuh. Terus caranya adalah ini didekatkan dengan titik pusat lingkaran, tarik garis ke bawah. Itu ada garis putus-putus berarti dia lurus ya. Terus diklik aja di situ. Terus ke sini baru dipaskan. Baru memberi ukuran, kalau ini ada ukurannya berarti general dimension ya. Ini adalah berapa ini? 8.
Ini ya tentu saja ini sama 8 sudah ya. Terus yang di sini titik pusat ini ke titik pusat sini berapa ini? 50 ya, 50. Terus ini ada vertical constraint ya. Jadi dibuat vertikal sini sama sini. Nah, ini garis ini kok belum nampak. Kita harus nampakkan dulu. Pakai apa kemarin? Ya, project geometry, betul. Ini pakai project geometry, klik terus di sini ya. Garis ini kita nampakkan supaya untuk acuan ya. Dinampakkan garis ini aja cukup. Terus di constraint seperti tadi di vertikal. Mana constraintnya? Nah, ini pakai yang vertikal ya. Vertikal titik ini vertikal dengan titik ini. Saya undo aja. Coba kalau horizontal ya. Mungkin kadang horizontal sama vertikal itu sok. Coba kalau horizontal. Titik ini dengan titik ini. Nah, ini. Berarti horizontal artinya gini. Itu kan mubeng-mubengnya itu ya. Muter-muternya itu dianggap kesininya itu adalah yang horizontal. Yang ke sana itu yang vertikal oleh komputer gitu. Jadi ini sudah satu titik. Kalau sudah ini tinggal di extrude. Sudah lihat extrude terus to next ini. Tapi saya buat dulu return symmetry view. Ini saya extrude ke sana, extrude. Ini di-cut gak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Apanya ini di trim ini loh garisnya. Kalau enggak itu berarti 3 komponen itu yang jadi satu kesan 3 kali klik ya berarti. Terus ini yang ini extrude-nya ini tidak menggunakan distance tapi menggunakan to next. To next. Ya ini. Next-nya adalah ini, benda ini artinya. Ya. Ya ini. Terus ya oke dulu. Karena next-nya ada benda ini. Saudara putar ini. Ya, cukup mudah ya ini ya. Cukup mudah. Terus yang kedua adalah saudara membuat lagi benda ya, new. Terus ini saudara menggunakan yang ini. Kita membuat benda ini. Benda yang kedua. Nah, ini ukurannya sudah ada juga. Kita pakai ukuran-ukuran di situ. Saya membuat aja kotak ya bebas ini. Terus garis dari sini ya pokoknya aksis ya, dari sini ke sini aksis. Terus saya membuat garis juga dari sini, dari titik tengahnya ya, ini titik tengah. Oh ya ya sebentar, ini saya trim dulu titik tengahnya biar ada ini. Saya membuat dari sini aja, garis tengah sini ke sini juga. Ini nanti menggunakan sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita beri ukuran-ukuran. Ini adalah 15. Ini adalah 40. Terus yang ini adalah 45. Sudah pas. Nah, sekarang kita membuat kotak ini, Mas. Kotak ini. Kotaknya ini adalah miring ya, nanti miring gitu. Ah, caranya gimana? Itu kita menggunakan ini. Rectangle tapi ini kan 2-point rectangle. Kita menggunakan yang panah sampingnya itu untuk 3-point rectangle. Jadi ini bisa miring nanti 3-point itu. Jadi ada 2-point, jadi klik di sini dan di sana itu nanti kotak. Ini 3-point. Saya klik ya. Terus kita mulai dari terserah di sini ya.
Ini nanti otomatis dia akan kalau mendekatkan di sini akan ada tanda ini garis, terus di bawahnya horizontal gini ya, garis vertikal dan horizontal, artinya tegak lurus. Ya, itu berarti sudah tegak lurus, tinggal teruskan aja ke sini, terus ke sana. Ya, dikira-kira aja seperti ini. Terus baru kita buat ukurannya. Sorry. General dimension ini adalah kalau mau. Nah, ini kok miring gini, kita harus jangan langsung diklik ya. Jadi milih garis, terus kalau ke sini kan vertikal, klik kanan dulu, baru liken. Jadi nanti liken itu menyesuaikan dengan garisnya. Saya klik liken dulu, baru itu otomatis miring. Nah, miringnya adalah di sini 20. Terus yang ini juga sama, klik ini, terus ini kan seperti ini ya, klik kanan dulu, liken, baru ini 12. Terus ini kita geser ke seperti biasa, titik ini gimana gesernya? Nah, gesernya kalau di sini tuh nggak ada caranya ya, ini cuman hasilnya sudah ujuk-ujuk ini. Tapi kita buat ini artinya titik tengah sini akan kita geser ke sini, ke titik sini ya, sebentar. Atau kita beri jarak aja mas, gini caranya, beri jarak saja. Ini ya jarak dari garis ini ke garis ini berapa? 6 ya, biar pas tengah 6 ya, 6 aja, udah pas. Karena ini di sini tidak ada anunya mas, tidak ada acuan harus ke sana berapa, pas ini gitu aja. Ya, ini juga kalau saudara lihat tidak ada yang menerangkan. Oke, seperti ini. Terus saudara buat nanti ini di pattern dulu seperti biasa. Extrude ya. Extrude tapi tebalnya berapa ini ya? Kira-kiranya adalah, bentar mas, itu ya sekitar 15 atau 20 tebalnya. Ini 1, 2, 3 ini kita extrude sebanyak mungkin 20-an ya. Atau 15 saja ya, 15. Tebal 15 saja. Geometry view. Kelihatannya 20 ya mas ya. Biar kotaknya agak panjang, 20. Ini kalau ngedit di sini. Klik kanan, extrusion ini edit feature. Kalau sketch itu sketchnya ya, 2 dimensinya. Kalau ini yang extrude itu kan 3 dimensi, itu feature. Feature ininya yang diganti tadi, 15 diganti 20. Ya, oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita membuat ini lubang di sini apa ya? Istilahnya dekoan gitu ya. Dekoan di pinggir. Apa itu ya namanya? Kita sketch dulu. Sketch permukaan ini. Look at permukaan ini juga supaya mudah. Nah, terus ini kita ada yang disebut dengan offset. Mana offsetnya ya? Dulu juga di yang itu ada offset. Nah, ini offset ini ya, kita pakai offset. Kalau di AutoCAD juga ada, ini juga ada di Inventor. Ya, offset. Saya klik offset, terus ini select garis ini aja. Select garis ini, klik. Terus ini kira-kira berapa jaraknya nanti. Tapi ini dihapus dulu ya, seperti di Inventor itu. Yang penting bentuknya nyambung dulu, baru dikasih general dimension. Ini kesini berapa? Di situ nggak ada ya, kita kira-kira aja 2,5, 2,5. Udah ya, dikira-kira. Atau 3 ya, 3 juga boleh. Coba kalau 3 lebih kecil. Ya, 3 ya, kira-kira 3.
Karena nanti di pinggirnya ini dikasih apa ini? Fillet ya, fillet. Karena dia melengkung gini. Oke, terus saya return, terus ini di extrude, yang ini ke belakang ya, cut ke belakang. Ini sejauh mungkin 2 cukup itu ya, 2 saja ya, 2 saja ini kira-kira aja. Nah ini belakangnya juga sudah nanti dibuat gitu. Tinggal ini kita beri apa, fillet. Fillet di sini juga ada ikonnya, tinggal pakai fillet. Nah ini kalau saudara lihat fillet itu ada pernyataan di sini, konstan, variabel, dan setback ya. Kalau variabel itu semakin mengecil gitu ya, tapi ini biasanya yang namanya fillet itu kan sama ya, sama semua radiusnya. Tapi juga ini ada contohnya, ini yang di sini radiusnya besar, di pojok sana kecil, itu menggunakan yang ini nanti. Tapi kita menggunakan konstan aja. Ini diameternya 2 mungkin terlalu besar ya. 1 dulu ya, coba 1. Terus ini klik pojok ini, uh, ini, terus yang mana di kanan? 1, 2, ini dulu ya kira-kiranya. Kita coba yang ini dulu. Terus di oke, coba. Terus yang ini juga nanti sama persis pokoknya. Terus yang ini yang saya maksud di sini, saudara menggunakan work access kalau nggak salah ya. Itu tadi work plan, sekarang work access ya. Nah, work access ini kita membuat sumbu gitu ya, sumbu untuk sumbu kerja. Nah, sumbunya di mana? Itu kalau saudara lihat, kita harus menentukan dulu titik kalau nggak salah di sini itu. Iya, kita menggantikan dulu ini bidang ya, kita menentukan bidang. Bidangnya ini dulu, bidang ini, permukaan yang ini ya. Terus kita buat titik tengah di sini. Titik ini digunakan untuk membuat lubang, hole nantinya ya. Kalau kita membuat lubang di 3 dimensi tanpa menggunakan titik, itu tidak akan bisa. Jadi kita harus membuat dulu titik, poin ini ya, poin koma hole center ya, ini kan pusat dari lubang. Hole itu kan lubang. Jadi kalau membuat lubang, apakah itu lubang ulir ataukah lubang biasa, itu harus dibuat sketch dengan di sini menggunakan poin. Di poin dulu ini saya buat di permukaan ini, satu ini. Terus di sini titik ini harus pas tengah ya, antara di sini ya. Dia ini kita vertikalkan juga boleh ya, vertikalkan dulu, dan horizontal. Horizontal antara ini dengan titik tengah ini. Oh, kebalik ini. Mesti vertikal itu tadi. Berarti kalau horizontal yang ini, titik ini dengan titik ini. Titik ini itu horizontal. Terus kalau yang ini dengan satunya tadi vertikal. Yang ini dengan yang ini itu vertikal. Nah, ada. Itu berarti pas tengah. Pas tengah ya. Terus kita membuat work axis. Di sini juga sama ya nanti ya. Saya contohnya satu aja yang bidang miring ini. Return dulu karena itu di work axis itu di 3 dimensi kalau nggak salah. Ini di sini nggak ada. Return di 3 dimensi ini. Masuk ke work axis, saya klik, terus diklik di titiknya itu. Ini otomatis ada kuning itu ya. Ini kelihatan enggak ya? Ini ya, kuning ini. Enggak kelihatan ya mungkin ya. Kalau di sini kelihatan. Ini ada akses ke sana.
Nah ini bisa untuk membuat hole atau lubang. Lubangnya kalau saya pengen membuat lubang, ini ya lubangnya ini diameternya 7. Lubang itu kita menggunakan hole. Hole ini ketiga ini. Kemarin extrude sudah, revolve sudah, hole. Nah, ini pasti di titik pas ini. Terus arahnya adalah arah tegak lurus ke sana. Tegak lurus bidang ini. Ini menggunakan 7. Terus sorry, ininya itu yang 7 ini ya Mas ya. Ini benar. Ininya kok nggak ada tinggiannya ya. Oh, tuh ini pakai tuh. Oke, yang 7 adalah ini. Ini 7 agak besar ya. Ininya tuh ya. Neng true all. Yang mana? Ini tuh ya kalau salah ini ya. True all ya. Kalau true all nanti lubang ya. Berlubang ya sudah. True all ini berlubang berarti penuh. Coba kalau gitu ya di oke. Nanti itu berlubang hasilnya. Berlubang penuh sampai sana. Ya. Kalau true all itu kan menembus gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya kira ini tuh-nya tuh ini aja. Oke. Terus yang sini juga sama. Dibuat menembus saja Mas. Semua menembus. Kalau mau modifikasi ya ini boleh. Yang hole ini nanti misalnya ini ya tadi sudah toh. Saya edit feature dulu. Ini kan seperti ini, dimodifikasi misalnya menggunakan ulir pakai ini Mas. Kan saudara perlu tahu juga untuk membuat ulir ya. Nah, ulirnya misalnya M7 di sini. Ya, saya oke ya. Nah, ini bentuknya nanti bentuk ulir, apanya? Lubangnya ini. Ya gitu aja. Ini ulir. Untuk membuat lubang itu nggak perlu pakai apa tadi? Aksis tadi. Work aksis itu nggak perlu. Pokoknya ada titik di situ. Titik terus ada bidangnya, bidang yang diacu mana sama titik itu sudah nanti akan berlubang dengan sendirinya pakai hole ini. Jadi saudara nggak perlu pakai work axis ya. Tapi di sini nanti bisa ditambahkan aksisnya. Kalau work axis itu nanti bisa ditambahkan aksisnya. Jadi itu. Terus ada dua ini. Yang satu lagi saudara buka di halaman ya di modul ya. Kalau di sini ya, sebentar, di sini yang ini. Mungkin chapter 3 ini yang salah ya. Ini. Buat ini. Jadi ini saudara coba untuk mengerjakan ini. Ini cuman butuh saudara logika saja ya. Untuk membuat benda yang atasnya ini logikanya gimana. Benda yang setengah lingkaran ke sana ini ya. Itu bagaimana? Itu bisa dicoba ya. Menggunakan logika Anda. Jelas? Oke, 3 itu syukur kalau selesai nanti pakai ini juga boleh. Ini untuk latihan kemarin belum. Yang ini. Yang apa? Ini yang ini di halaman sebentar. Kalau yang gambar ini halaman 28, Mas. Ada di modul. Modul di modul ya, modul saudara punya sama persis dengan saya. Di halaman 28. Oh, enggak ada halamannya. Terus halaman 28 itu yang agak depan Mas, yang terus yang ini tadi chapter ini, yang ini itu juga ada di ada ya. Oke. Halamannya halaman berapa itu ya? Ya. Oke, itu aja.
Pokoknya ada ini, dicari di situ. Mungkin untuk yang ini ada pertanyaan dulu sebelum saudara mulai menggambar. Kalau nggak ada, sebentar.